ya, sesuai username itu. Nama saya Andika Dwi Caksono, biasa dipanggil Andika dari angkatan 2025 psikologi ya. Kalau kelebihan dan kekurangan, terkait kelebihan, saya itu kebetulan orang yang cukup detail, perfeksionis lah, perfeksionis gitu ya. Jadi ngerjain apa-apa itu harus bukan harus juga sih, maksudnya seringkali standar yang tinggi gitu. Dan juga kelebihan yang lain, menghadapi apa ya, masalah itu dengan tenang gitu sebagai pengamat, cukup peka terhadap lingkungan sekitar, dan uh, untuk adaptasinya juga mudah sih. Gitu mungkin kelebihan. Tapi kalau untuk kekurangan itu tadi, jadi kan apa namanya, perfeksionis itu tadi kan ini ya, paradoks sebenarnya. Itu tadi bisa menjadi kekurangan saya juga sih, sehingga kadang ketika kerja tim itu, ketika tidak sesuai standar itu agak gimana gitu, sehingga saya lebih memilih untuk oke, tak kerjain gitu. Itu yang menjadi kekurangan saya, sehingga saya di sini itu, atau mulai mengikuti kepanitiaan tim gitu ya, sebenarnya untuk melatih itu, untuk melatih supaya saya sendiri tuh nggak terlalu apa ya, nggak terlalu menekan diri sendiri untuk mengerjakan mungkin bagian dari orang lain. Karena masalah ini sebenarnya cukup sering terjadi ketika kerja kelompok gitu. Saya ingin belajar lah di sini gitu. Karena juga kebetulan ini merupakan kepanitiaan pertama ketika kuliah gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin pertanyaan kedua ini, eee, boleh jelasin apa yang kamu ketahui tentang community development dan alasan kamu kenapa mengikuti kepanitiaan community development ini? Mm-mm. Oke. Ya, jadi community development itu kan sebenarnya apa, bentuk eh ini ya, program kerja dari Himapsi, yang dimana kunjungan ke desa, pengabdian ya. Jadi di situ saya merasa, oh ini bagus gitu loh Kak, karena tidak hanya, kan seringkali kita tuh hanya apa ya, mungkin membicarakan teori saja gitu. Jadi ini langsung ke lapangan, sehingga saya tertarik untuk mengikuti hal itu. Dan itu terkait apa namanya, terkait eh, Komdev gitu ya. Dan nanti itu dilaksanakan di Pujon ya, di Pujon. Dan mulai dari bulan Agustus sampai September ya, ada tiga hari dalam berapa waktu tuh, 3 hari dalam 2 minggu kalau nggak salah, tahu pokoknya disekat-sekat gitu ya intinya, yang paling itu. Terus pertanyaan kedua tadi apa Kak? Eee alasan kenapa kamu ikut Komdev, mungkin boleh dijelasin ulang? Oh iya, kalau alasannya yaitu tadi untuk melatih, karena itu tadi pengalaman pertama. Dan ini merupakan, saya melihatnya tuh, oh kesempatan untuk saya mengelola diri saya sendiri, terutama untuk belajar ya, terutama untuk belajar bagaimana saya bisa melatih skill-skill ataupun kelebihan ataupun kekurangan saya sendiri gitu, terutama yaitu tadi terkait bagaimana kerjasama tim. Karena memang jujur saya cenderung sulit gitu untuk kerjasama tim, emang gitu. Maksudnya kalau misal kerja kelompok gitu, lebih mudah tuh, udahlah aku kerjain gitu daripada ribet-ribet gitu. Seringkali seperti itu, sehingga saya sudah cukup apa ya, sadar lah kan hal itu sebenarnya kurang baik gitu, sehingga saya bisa, oke, mungkin bisa kita kerja bareng gitu, sehingga saya melatihnya lewat ini. Dan ini kan apa namanya, kepanitiaan pertama ya, sehingga saya harap bisa inilah, bisa bertumbuh bersama di sini di Komdev ini Ya gitu mungkin, Kak. kalau untuk kepanitiaan pertama tadi itu selama di kuliah kan ya? Mm-mm. Kalau organisasi di kuliah pernah? Belum pernah. Jadi memang selama ini tuh itu tadi, karena fokusnya tuh ke akademik saja. Jadi kan memang tugas kelompok ya, karena kan kuliah itu kan kebanyakan proyek.
dan itu kebanyakan yang handle itu saya semua, jadi gitu. Jadi sebenarnya saya juga nggak apa namanya, nggak merasa terbebani sih akan hal itu, tapi kok saya tuh akhirnya sadar kalau kok teman-temanku pada ikut kegiatan-kegiatan, kok saya enggak ya, kok saya di sini sibuk mengerjakan tugas yang seharusnya itu mungkin bisa dibagi rata gitu. Tapi karena mungkin dari awal saya sudah mengambil alih semua sehingga gitu. Mungkin Oke, saya keteteran di situ sehingga saya iya. oke lah saya ingin berusaha untuk melepaskan itu dan mencoba untuk kegiatan-kegiatan gitu. Oke, kalau misalkan di SMA, SMP mungkin kamu pernah berorganisasi? Kalau misalnya pernah, boleh kasih tahu ke aku organisasi apa dan jabatan apa yang pernah kamu pegang di situ? Kalau SMA itu pernah organisasi paduan suara, saya cukup aktif di situ. Paduan suara sebagai sekretaris, sehingga saya terbiasa mengolah admin sebenarnya. Absen, nama-nama gitu-gitulah itu. Kalau di apa namanya? SMA. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke pertanyaan tentang divisi di Komdev. Boleh jelasin ke aku pilihan divisi kamu yang pertama sama yang kedua, beserta alasan kamu milih kedua divisi tersebut? Kalau divisi kan divisi pertama itu saya milih humas karena itu tadi milih humas dan alasan ya dan alasannya ya tertarik lah saya itu pada hubungan apa ya hubungan eksternal lah kak saya seneng ngobrol gitu sehingga saya cukup nyaman lah interaksi dengan orang lain gitu-gitu dan dari seluruh divisi itu job desk-nya itu saya baca yang paling cocok saya bisa maksimal itu sepertinya di humas gitu dan kebetulan saya kan memiliki kelebihan lain kelebihan memiliki peluang untuk bisa maksimal berinteraksi dengan menggunakan bahasa Jawa karena kan kita ke pelosok ya Nah, sehingga saya iya bisa betul. bisa inilah pendekatannya tuh lebih enak ngobrolnya gitu gitu kalau kalau di pilihan pertama itu tadi sehingga saya milih humas oh karena saya memiliki kelebihan-kelebihan itu tadi apa namanya tidak terkait belajar ya, maksudnya ya pertama otomatis belajar, tapi yang kedua yaitu tadi mengembangkan kemampuan-kemampuan itu tadi dan kebetulan juga ada kelebihan untuk berbahasa Jawa gitu sehingga bisa inilah. Kemudian yang kedua itu kan pilihan K3 sebenarnya K3 itu sebenarnya ya untuk pilihan kedua sih sehingga tidak cukup menggambarkan sebenarnya karena K3 kan saya rasa harus berpengalaman deh atau setidaknya mengikuti pelatihan terkait tentang pertolongan gitu-gitu ya. Tapi saya belum pernah, tapi ya makanya saya pilihkan ke pilihan kedua gitu. Tapi yang menjadi pertimbangan untuk memilih K3 adalah saya cukup peka terhadap lingkungan sekitar sehingga saya tuh pengamat sih sebenarnya orangnya. Jadi oh tahu orangnya seperti ini seperti itu gitu sehingga cukup peka. Tapi untuk menolongnya sepertinya belum cukup deh karena kayaknya perlu apa namanya pengalaman menjadi PMR atau sebagainya gitu sehingga itu tadi alasannya seperti itu kak. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke pertanyaan untuk Komdev secara keseluruhan. Mungkin pertanyaan yang pertama itu boleh dijawab iya atau tidak aja. Mhm. Apakah sebelumnya kamu pernah mempunyai pengalaman mengikuti pengabdian masyarakat? Pengabdian masyarakat em, bentar-bentar mungkin acaranya tidak formal kak ya Iya, tidak itu apa-apa. pernah kan ini waktu itu banjir di Banyuwangi itu saya menjadi relawan itu termasuk nggak ya Termasuk karena pengabdian kan ya. kayak pengabdian ya itu Oke. terus ya mungkin itu sih kak. Oke, terus pertanyaan berikutnya, mungkin ini, terkait apakah kamu punya kendaraan? Kalau punya itu motor atau mobil Motor punya. dan bersedia nggak buat dibawa atau dipakai buat, keperluan community development? Ya bersedia. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin apakah kamu punya riwayat penyakit kayak asma atau apa gitu? Tidak, Oke. sangat aman. Sekarang kita masuk ke pertanyaan divisi humas. Mungkin di sini aku
mau nanya aja, kan, tadi kamu udah cepat tanggap juga kalau maksudnya kelebihan kamu cepet tanggap juga, habis itu mungkin sekarang aku nanya, misalkan, kamu ditugaskan nih buat menghubungi pihak eksternal yang bener-bener belum kamu kenal. Nah, boleh jelasin ke aku proses singkatnya itu kayak gimana? Kayak bakal apa aja yang kamu lakuin gitu? Konteksnya ini online atau offline? Konteksnya ini online, misalkan, kamu diminta untuk menghubungi kepala dusun untuk keperluan, Hmm. survei desa. Nah, apa yang kamu bakal mulai dari mana nih, pas menghubungi kepala dusun tersebut? Ini ini maksudnya struktur chatnya atau gimana Kak? Eee, Atau Lebih ke kayak misalkan kalau aku kan jawaban aku ya, misalkan, oh, ini pertama-tama mungkin setelah aku dapat nomornya aku bakal nge-chat ini, terus kalau udah dibales mhm, nanti aku gini-gini gitu. Tapi secara singkat aja boleh. mhm. Ya pertama kali otomatis perkenalan dulu dari siapa gitu kan ya. Eee, Habis itu baru deh, menyampaikan tujuan yang dimaksudkan. Tadi tujuannya apa Kak? Misalkan tujuannya untuk survei ke desa. Untuk survei ke desa. Jadi baru menyampaikan tujuannya, otomatis beliau kan menyampaikan jadwal yang bisa. Nah, nanti disesuaikan dengan jadwal yang kita juga, nanti dicari titik tengahnya gimana gitu. Gitu sih mungkin gambarannya ya. Oke, Tapi kalau lewat chat itu fleksibel kok iya, gitu. Mungkin betul. kalau 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 mungkin biasanya kan ada ya orang-orang itu yang males chat gitu. Mungkin nanti izin gitu itu malah saya lebih suka telepon sebenarnya kalau Oh, misalkan seperti itu gitu. Jadi lebih satset gitu loh untuk penyampaian apa, kita untuk mempertimbangkan kapan-kapannya gitu. oke, ini lanjutan pertanyaan yang awal, misalkan nih orang yang kamu hubungin nih slow respon parah gitu loh, misalkan Mmm, kamu udah nge-chat dia di jam 9 pagi, tapi sampai mhm, jam 6 sore itu dia masih belum bales, padahal posisinya kamu nge-chat dia di hari kerja, bukan di hari libur. Nah, mhm. kira-kira langkah apa yang bakal kamu ambil? Ada 2 sebenarnya gambaran utamanya, gambaran kasarnya ya. Yang pertama itu tadi, izin buat telepon, yang kedua adalah mencari orang yang dekat dengan beliau yang sekiranya itu bisa, apa, bisa menjawab hal yang serupa lah untuk permasalahannya. Misal kepala desa ya mungkin sekretarisnya atau mungkin yang memiliki kewenangan yang serupa gitu. Seperti itu sih, Kak. Tapi yang utama untuk izin telepon dulu sih gitu supaya klarifikasinya mudah gitu sih, Kak. Tapi sebenarnya kalau slow respon itu kan bisa ditanggulangi dengan kita menghubungi H-min jauh-jauh hari sebelum kita maksudnya kita itu nggak mendadak gitu loh. Sehingga kita memiliki waktu untuk prepare sehingga kita bisa memutuskan, keputusan kita itu lebih panjang gitu, gitu. Sehingga mungkin slow responnya tidak menjadi hal yang sangat bermasalah gitu ketika kita memiliki waktu yang cukup banyak untuk menghubungi di next-next jam atau next-next harinya gitu. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin boleh jelasin ke aku apa yang kamu tahu tentang tugas humas dan sifat apa yang memang seharusnya dimiliki sama anggota humas? Oke, kalau humas itu kan hubungan masyarakat, berarti terkait dengan, masyarakat pihak-pihak luar eksternal. Ya, eksternal itu contohnya berarti kan pihak terkait di sana masyarakat berarti itu tadi kepala desa, kemudian misal kita kunjungan di SD ya berarti kepala sekolahnya gitu-gitu, kita meminta perizinan dan sebagainya. Mungkin sponsor juga, tapi sponsor itu saya kurang tahu kalau di Komdev ini masuk ke, sponsor kayaknya ada sendiri ya, gitu-gitu. Dan perizinan tempat, kemudian juga masyarakat itu berarti kan terkait publikasi-publikasi juga gitu-gitu. Dan yang harus dimiliki kita itu ya pasti pertama adalah kita mantengin HP terus gitu. Jadi kita harus fast respon, kita harus apa ya, satset untuk bales itu supaya mungkin, pihak yang terlibat dengan kita juga, fast juga gitu. Sehingga informasi yang dibutuhkan itu cepat tersampaikan. Selain fast respon juga komunikasi yang ini sih, karena komunikasi itu apalagi lewat chat ya, itu kan rawan sekali untuk
salah paham gitu. Jadi tutur bahasanya itu ya jelas, SPOK-nya itu jelas gitu. Karena seringkali saya itu saya tuh seringkali membaca beda tanda koma saja itu sudah beda arti gitu. Sehingga perlu untuk kebahasaan apalagi lewat chat itu sangat penting dan ya itu sih komunikasi gitu. Apalagi orang desa berarti dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang, eee, kemasyarakatan atau mungkin menggunakan bahasa daerah gitu Kak, Mungkin kurang pertanyaan lebih. berikutnya kita udah masuk ke studi kasus, Mhm, mungkin ini bisa dijawab secara singkat dan jelas juga. Jadi pertanyaan itu, misalkan kamu, udah betul kata kamu tadi, kalau misalkan tugas divisi humas itu tuh, mempublikasi sesuatu. Nah, misalkan, kamu sudah mempublikasikan story atau, feeds di sosial media. mhm. Nah, tapi ternyata feeds yang kamu publikasikan itu tuh menimbulkan hal-hal kontroversial atau ada misinformasi. Nah, kondisinya udah di-upload dan udah setengah dari followers IG itu udah ngelihat gitu gitu. Nah, kira-kira nih kalau udah kejadian kayak gitu, apa hal yang bakal kamu lakuin pertama? Pertama kali sebenarnya ada langkah preventifnya dulu sih, sebelumnya kita juga harus menimbang-nimbang dulu ya, maksudnya apalagi kan media seperti ini kan bukan milik pribadi kita, kita kan menyangkut kita itu kayak apa, ada di balik kita itu nama besar gitu loh, Universitas Brawijaya, psikologi kan gitu. Jadi kita sebelum mengupload itu ya alangkah baiknya untuk ngecek dahulu bener-bener bener pener lan apa sih, gitulah, Bener 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 lan pener. bener. Heeh, jadi itu langkah preventifnya seperti itu. Kemudian ketika sudah mungkin terlanjur, ya sudah, berarti apalagi yang kita bisa buat selain mengklarifikasi, memohon maaf gitu kan. Ya memang manusia kan nggak lepas dari yang namanya kesalahan ya, gitu. Tapi saya rasa kalau misalkan sudah langkah preventif kita dilakukan secara benar lan bener, maksudnya itu apa namanya, benar-benar ngecek yang benar gitu, insya Allah permasalahannya itu nggak sebesar itu kok. Ya mungkin adalah masalah kecil, ya nggak masalah. Sehingga tidak menimbulkan dampak yang sampai menurunkan apa, nama besar UB gitu. Dan itu tadi sih, ketika sudah di-upload ya berarti kita pertama menghapusnya, kemudian baru mengklarifikasi, "Oh yang saya maksud itu tadi seperti ini loh," gitu. Sehingga mungkin media atau, para netizen bisa memahami akan hal itu, Oke, gitu Kak. pertanyaan berikutnya mungkin terkait dengan, humas sebagai penghubung antara eksternal dengan internal. Misalkan kamu, di hari H, ini kejadiannya di hari H ya, misalkan Mhm. ternyata pemateri itu ada kendala, misalkan entah motornya mogok atau macet, padahal, 15 menit lagi itu tuh udah bagian dia gitu loh. Tapi dia tiba-tiba ngabarin kamu kalau misalkan kemungkinan beliau datang telat sekitar 20 sampai 30 menit, karena ada kendala yang tiba-tiba dan di luar rencana. Nah, apa yang bakal kamu lakukan sebagai divisi humas kalau ada kejadian seperti itu? Divisi humas ya, berarti kan berarti sebenarnya bukan, terkait acaranya, tapi kalau saya gambarkan gini, mungkin mungkin itu pemateri itu kan berarti tengah-tengah, berarti sebelumnya ada acara, mungkin itu bisa dipanjangkan dulu, sehingga kita bisa, apa namanya, ya kita bisa membantu lah. Mungkin kalau misalkan kasusnya adalah mogok gitu, ya udah kita jemput gitu kalau misalkan bener-bener kasusnya seperti itu, sehingga bisa seperti itu atau alternatif lain kita bisa gojekkan dan sebagainya, ya sekarang banyaklah jasa-jasa yang bisa digunakan. Tapi, ya itu tadi kalau memanjangkan acara saya rasa ini ya, mungkin bagiannya divisi acara ya. Tapi kalau bagian humas ya itu tadi, apa namanya, kira-kira gimana nih, apakah kasusnya itu seperti apa kalau misalkan mogok, misal jaraknya juga nggak terlalu ya lumayanlah, misal 1 kiloan, ya udah kita jemput, nanti gimana, mungkin saya bawa 2 orang gitu, kami jemput, saya bawa dulu pemateri itu ke acaranya gitu, sehingga motornya nanti kita, apa namanya, carikan solusi lah di situ kalau misalkan motor mogok gitu, bisa dituntun atau gimana, yang penting si pemateri ini dulu sampai gitu, untuk, masalah motor bisa di inilah gitu.
kan juga tim toh, maksudnya bisa nanti dibagi-bagi. Mungkin dititipkan ke warga dulu atau sama-sama dorong gantian gitu ya nggak masalah, yang penting si pemateri ini dulu sampai ke acaranya. Sehingga karena di sini kan, apa ya, di sini kan melibatkan banyak orang, jadi di situ mungkin ada yang keburu setelah acara itu, ada yang mau acara lain dan sebagainya, sehingga harus inilah, itu kurang lebih, Kak. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya ini seputar K3 di divisi pilihan kedua kamu. Mungkin aku Mhm. mau tanya simpel aja sih, kayak, kamu nih mungkin punya kenalan catering atau konsumsi atau enggak? Catering atau konsumsi? Sebenarnya ada yang murah di daerah saya itu namanya Warung Bismillah, tapi beliau kayaknya nggak buka buka catering nggak ya? Tapi kalau pesen itu Sebenarnya saya kalau kurang tahu kalau bisa atau enggak. Tapi kalau di situ makanannya murah-murah. Dan di dekat kos saya itu ada itu loh catering Dewan Daru yang terkenal itu. Ya itu sih, Kak. Tapi kalau pesan-pesan saya memang belum belum pernah gitu. oke, mungkin pertanyaan kedua terkait K3, di sini mungkin, eee, bisa jawab langkah yang kamu ambil kalau ini udah kejadian ya. Mhm. Misalkan, kotak P3K yang seharusnya dibawa, itu ternyata tertinggal. Padahal sebenarnya kotak P3K itu kan, penting ya selama acara